Nah, di sini kita sudah kedatangan multitester digital otomatis. Nah, ini digital otomatis karena multitester itu ada berbagai multimeter lah, atau multitester itu ada berbagai jenis-jenis macamnya di zaman yang sudah modern ini. Kalau dulu dia kan masih pakai knop-knop untuk contohnya kita mau mengukur resistansi. Nah, kita harus ubah dia dulu, harus putar-putar dia dulu ke resistansi, dan resistansi di besaran berapa. Nah, itu harus jelas, kalau enggak multimeter atau multitesternya bisa rusak. Nah, baru ada multitester digital, itu sama aja dengan yang lama dulu itu, yang jenisnya yang merek lama itu ya, merek lama apa namanya itu. Nah, multitester itu ada berbagai macam jenisnya ya. Ada dia yang masih pakai knop putar-putar, ada yang sudah digital tapi masih pakai knop juga. Nah, baru ada yang dia otomatis, yang auto seperti ini. Nah, ini seperti ini bentuk bungkusnya. Dia bentuknya pena, sama seperti gambar ini. Nah, smart multimeter ini ada buku panduan. Nah, di dalam kotaknya itu kita sudah dapat bungkusan seperti ini ya, sudah dapat tas kecil tempat dari multimeternya. Nah, ini dia, kita dapat bonus baterai sama ini dia multimeternya, Habotes HT86B. Nah, itu dia ada juga Habotes yang 86A. Kalau 86A ininya yang satu ini dia capit, kalau ini dia seperti pena dua-duanya. Nah, ini jadi multimeter ini bisa mengukur tegangan mulai dari 2 volt sampai 300 volt, dan ini sudah bisa digunakan untuk arus AC bolak-balik, yaitu arus PLN, kalau arus rumah lah, arus listrik dari PLN, atau arus dari baterai, yaitu arus DC, arus arah. Nah, itu jadi bisa mengukur resistansi juga, deteksi saklar, dan retensi datanya sudah ada di layar ini, dia sudah digital. Itu dia. Jadi kita coba pasang baterainya biar kita hidupkan dulu. Nah, ini dia, rupanya didorong ke belakang ini, nutupnya gini, dia ditarik, itu ada tanda panahnya. Nah, itu ada tanda panah, jadi dorong, bukan disungkit ke atas, nanti patah. Oke, langsung kita pasang baterai, kita tutup lagi. Oke, ini baterainya sudah terpasang. Langsung aja kita coba hidupkan. Oke. Nah, ini kita coba dulu apanya. Nah, berarti dia nyambung ini. Oke. Nah, kalau untuk ini kita tahan sekali,
dia lampu, ini lampunya nyala, bentar. Nah itu lampunya nyala. Lampu, kita tekan lampunya mati. Ini jadi ini bisa kita pakai di tempat gelap. Nah kalau kita tahan lama gini, nah ini adalah sang lampu juga di bawahnya. Kalau kita contohnya mau ngetes apa namanya ya, ada soket-soket mungkin di bawah mobil gitu atau di bawah sepeda motor yang gelap, nah kita bisa tekan senternya itu. Ini untuk lampu layarnya, kita tahan lama dia mati. Nah gitu. Coba kita ukur dulu berapa voltase dari baterai ini, karena baterai udah lama nggak dicas lagi. Ini sebenarnya kita coba terbalik dulu ya. Nah ini bisa dibuka, ini tutupnya ini. Iya, biar lebih jelas. Nah ini karena kita terbalik, jadi hasilnya negatif. Jadi coba kita balik, hasil pengukurannya sama aja, cuman hasilnya jadi negatif dia. Ini harus kuat ini. Berarti ini di 12 volt, 12,29 volt ya. Berarti ini baterainya masih bagus dan arusnya juga voltasenya masih kuat, dia masih di masih bisa lah normal, masih bisa dibilang normal lah. Ini 12,29 volt. Coba kita ukur yang lain. Nah ini mungkin bisa jadi video lanjutan dari apa namanya, gerinda yang kemarin, video kita gerinda yang kemarin yang kita coba perbaiki, yang ternyata setelah kita temukan masalahnya itu ada di angkernya ini. Nah kita coba, kita lihat resistansi dari angkernya berapa ini. Kalau dia bersuara berarti dia nyambung. Nah ini kecil-kecil semua ya, kita putar. Nah ini ada yang 0 ini, berarti betul ini kemarin masalah di gerinda itu, berarti di angkernya ini ada putus, dia terbakar ya di sini, jadi putus. Kita coba nah kalau dari sini ke sini terhubung itu berarti ada yang konslet, berarti ini bukan konslet angkernya, bukan konslet angkernya terbakar, sehingga jalur gulungan yang ada di sini, itu dia terputus. Nah ini jadi teman-teman bisa lihat kan, ukuran celah ini dengan celah yang ini dia berbeda. Ini lebar dia, sini terbakar, dan ini udah terangkat ke atas, dia udah nggak nyambung lagi nih. Nah ini yang satu ini, berarti memang fix dari hasil pemeriksaan kita yang kemarin bahwa angkernya ini memang udah putus terbakar, dia nggak nyambung ini. Nah nggak ada. Nah kalau dari sini ke sini udah putus terbakar. Nah kalau di sini ada, dari sini nggak ada. Oh ada, sini masih ada. Nah dari sini nggak ada lagi. Oh masih ada. Kita coba yang terbakar. Aduh nggak mau diam ini.
Ini yang terbakar masih. Ini 10. Nah, ini nggak ada lagi nih. Berarti fix ini angkernya udah terbakar. Makanya waktu kita ganti arang-arangnya lah, gerendanya tetap nggak mau hidup. Berarti ini harus kita ganti angkernya ini. Oke, begitu aja mungkin videonya. Kalau ada memang yang butuh dengan multitester otomatis dari Habotes ini, bisa teman-teman jadi rekomendasi lah gitu dari merek Habotes ini. Ini kemarin harganya sekitar berapa ini kemarin harganya? 94.000. Jadi murah, ini ada promo. Kebetulan kemarin saya belinya ada promonya. Oke, sekian teman-teman. Mantap. Dan ini kita akan coba ngetes arus listrik dari PLN, yaitu arus AC atau arus bolak-balik. Nah, ini nih. Kita ukur berapa ini. Kita tekan hold. Nah, jadi kalau kayak gini kan, contohnya miring begini kan, kalau dari layar kan nggak kelihatan apanya, nggak terlalu jelas. Nah, 226 volt. Tapi supaya lebih jelas lagi bisa kita tekan hold. Nah, dia ngunci. Nah, tuh 226 volt dan tombol holdnya aktif. Kalau kita lepas tombol hold, dia kembali ke 0. Kalau kita ukur sekali lagi, tekan tombol 226 volt. Nah, jadi ini arus listrik dari PLN ini udah termasuk normal, karena rentang tegangannya itu normalnya kalau dia arus bolak-balik dari arus PLN itu mulai dari sekitar 100-an sampai 240. Komen ya kalau salah. Setahu saya gitu. Dari 100 sampai 240 volt. Nah, kita coba pakai arus dari baterai, yaitu arus arus arah. Kalau dari baterai dia arus arah, kalau dari PLN dia arus bolak-balik. Ini DC, ini AC. Kita coba tekan hold. Nah, itu 12,29 volt. Jadi ini kan baterai 12 volt. Kalau dia 12 volt seperti di sini, berarti arus di tegangan di baterai ini dia bagus, dia normal 12-20 volt. Dia belum perlu dicas lah gitu. Kecuali dia sudah turun dari 12 volt, berarti sudah perlu dicas. Turun di bawah 11 lah gitu, berarti dia sudah perlu dicas. Nah, itu bedanya. Kalau arus dari baterai yaitu arus arah, dia ada yang 12 volt, yang paling besar itu untuk sekarang itu sekitar 24 volt. Ada yang 12 dan 24 volt. Kalau untuk arus bolak-balik seperti ini dari arus PLN, itu dia bisa sampai 240 volt. Mulai dari rentang tegangan 100 sampai 240 volt. Oke, thank you.